Minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi dengan saya, Yoga, yang akan menemani kalian dalam video kali ini. Yeay! Bahasan kita kali ini adalah 10 mitos yang beredar di kalangan manusia. Kok manusia? 10 mitos yang beredar tentang JLPT, Japanese Language Proficiency Test, atau Nihongo no Ryoku Shiken. Buat kalian yang kira-kira pernah dengar mitos gitu kan, misalnya, JLPT itu gratis tau, itu jelas nggak bener ya, karena dia bayar. Atau misalkan JLPT itu kamu nggak boleh makan dulu loh sebelum ujian, nah itu nggak boleh. Yang pertama ada JLPT hanya untuk orang Jepang. Apa iya? Jadi dia mitos ya, minasan. Jadi JLPT itu bukan hanya untuk orang Jepang ya. Walaupun namanya Japanese gitu kan, tapi bukan soal Japanese ya, tapi dia Japanese language gitu, bahasa Jepangnya. Dia khusus untuk orang asing ya. Orang Jepang nggak boleh ya. Bukan nggak boleh sih, depannya nggak ada gunanya ikut itu. Karena mereka orang Jepang kan, mereka udah ngerti bahasa mereka. Dia diukurnya ya bukan dari JLPT. Untuk orang asing aja ya, orang asing. Jadi boleh ya minasan. Kalian orang Indonesia, orang Nigeria, orang Zimbabwe boleh ikut JLPT. Oke. Kemudian mitos kedua adalah JLPT hanya perlu hafal kosakata. Ini jelas salah banget ya. Ini adalah orang yang ngawur. Ya walaupun kosakata itu bisa membantu jalannya ujian, karena kosakata itu kan membangun kayak piramida gitu ya. Dia paling dasar, paling bawah. Gitu. Tapi ya nggak cuma kosakata aja yang dipelajari dong. Tetap harus yang lain juga. Bumpo, kanji, dokta tetap harus dipelajari. Soalnya kalau kosakata doang ntar ketipu nangis. Jadi harus belajar semuanya. Kemudian mitos ketiga adalah semakin banyak belajar maka akan semakin bisa. Nah ini sih 50-50 ya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Soalnya kan ada yang belajar lama, tapi dia gak ada kemajuan gitu, gak ada progres. Mungkin karena dianya males, atau belajar cuma belajar doang gitu. Biasanya itu yang bikin orang berkembang itu cara belajarnya efektif misalnya. Jadi semakin, kalaupun dia belajarnya cuma bentar, tapi dia belajar efektif, itu bisa akan sangat membantu nanti. Jadi nggak ada hubungannya ya, semakin lama belajar, maka akan semakin bisa. Nggak. Ya, 50-50 ya. Kemudian, hanya perlu belajar seputar JLPT. Ini juga bisa iya, bisa juga tidak. Karena sebenarnya saya kan pernah belajar ya, N1 kan, untuk N1. Saya udah tamat nih bukunya, semuanya pelajari. Kosakata, kanji, bumpo. Tapi ternyata realitanya yang muncul di ujian itu nggak ada hubungannya di situ. Nggak masuk sama sekali bahkan. Jadi saya belajar yang N1 itu, lulusnya itu karena ya nonton anime, kemudian nonton vlog gitu. Jadi jangan cuma belajar dari JLPT aja ya. Kalau bisa itu belajar dari sumber lain gitu. Kalian biasakan nonton, baca-bacain Hakan News, isi news gitu kan. Jadi ya belajar semuanya aja kalau bisa. Kemudian mitos yang berikutnya adalah lulus N1 berarti kemampuannya sama kayak penutur asli. Ini jelas enggak ya minasan, karena JLPT itu kan enggak mengukur sampai segitunya kan. Dan jadi kita nggak disuruh ngomong ya, cuma ya pasif doang gitu. Misalnya cara baca kanji ini apa, cara penggunaan kanji ini kayak gimana, dan seterusnya. Jadi mitos ya. Oke, kita lanjut ke mitos berikutnya. Mitos berikutnya adalah tidak ada gunanya ikut JLPT. Ini juga salah besar ya minasan. Jadi faktanya JLPT itu dipakai dimanapun gitu. Mau ke perusahaan Jepang, ya pakai JLPT. Mau kerja di Jepang, minimal JLPT N4. Ya walaupun ada alternatif lain, tapi JLPT ini yang paling umum dan yang paling murah di antara semuanya. Kalau yang lain ada yang 400, 500, JLPT paling berapa sih? Mentok cuma 200 gitu. Nggak sampai 300 gitu. Bahkan N1 pun cuma 200 berapa gitu. Nggak sebanyak yang lain. Jadi pasti ada gunanya ya minasan. Kalaupun bukan untuk kerja atau yang lain, bisa juga untuk mengukur kemampuan diri gitu. Kira-kira minasan udah nyampe mana levelnya. Nah, itu juga bisa menggunakan ujian JLPT. Kemudian, JLPT hanya untuk orang yang tinggal atau bekerja di Jepang. Ini juga enggak ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bisa juga untuk mengukur kemampuan diri. Kemudian, mitos lain adalah JLPT harus diambil bertahap gitu. Dari N5, N4, N3, N2, N1. Ini jelas enggak ya. Jadi nggak ada syaratnya ikut level sekian itu harus lulus level sekian, enggak. Maka minasan yang mau langsung ambil JLPT N1 pun boleh aja. Tapi ya supaya nggak nyumbang, alangkah baiknya mulai dari level bawah dulu gitu. Sampai kita mengetahui potensi kita masing-masing kira-kira di level berapa, mendingan dari bawah dulu ya. Tapi kalau misalkan
Minasan udah yakin, oh saya udah 3 nih, ya udah 3 aja lah, gitu juga boleh, nggak ada larangan ya, nggak harus ikut level sebelumnya. JLPT bisa expired, ini enggak ya minasan. Bahkan di website resminya pun dia bilang kalau tidak ada masa aktifnya, jadi bebas gitu. Bahkan untuk JLPT yang sebelumnya pun, jadi JLPT ini ada yang baru ya, ada yang lama, ada yang baru. Kalau yang lama sampai 2009 itu cuma 4 level ya, jadi EQ sampai Yongkyu. Kalau yang sekarang kan EQ sampai Gokyu, sampai N5. Itu pun yang lama pun nggak ada masa aktifnya, jadi sampai sekarang masih bisa dipakai. Cuma masalahnya adalah beberapa perusahaan itu dia menentukan gitu, kalau JLPT harus ya maksimal 3 tahun gitu atau 4 tahun gitu. Jadi ya itu tergantung perusahaannya sendiri. Tapi kalau dari JLPT-nya sendiri sih tetap bisa dipakai sampai mati bahkan. Kemudian ada esai di JLPT. Ini juga enggak ya. Jadi JLPT nggak ada esainya. Dan nggak ada ngomongnya ya. Jadi nggak ada wawancaranya, nggak ada disuruh bikin esai. Nggak. Jadi murni cuma ya ujian tulis biasa gitu. Oke, desu ne. Hai. Ya, itu dia 10 mitos JLPT yang beredar di kalangan masyarakat. Ya, oke desu ne. Buat kalian yang mau belajar bahasa Jepang tapi bingung gimana, kebetulan kami lagi buka kelas JLPT. Kelas intensif N5 sampai N3. Sensinya mumpuni dan dicek sama orang Jepang langsung, jadi pasti minasan nggak akan nyesel gabung di kelas kami. Ya, minasan kalau ada komentar, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share kalau minasan merasa terbantu dengan adanya video ini. Hai, ここで終わりにしましょう。お疲れ様でした。